Shalom Bapak Ibu, kembali bersama kita di dalam sarapan. Kita merenungkan sebuah topik tentang doa mohon kehendak Allah, terambil dari Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Mari kita bersama berdoa. Syukur ya Allah karena Tuhan yang senantiasa memberikan kami kehidupan, memberikan kami rasa sukacita untuk kami terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kami boleh menjalin relasi bersama dengan Engkau. Kami berdoa sekiranya Tuhan juga boleh memberikan kami hikmat untuk kami bisa memegang pedoman firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang memiliki suatu keinginan, kehendak kita yang pingin banget supaya Tuhan itu, kehendaknya Tuhan selaras dengan kehendaknya kita. Kebanyakan apa yang kita inginkan itu Bapak Ibu tidak kita dapatkan, dan justru Tuhan malah memberikan yang kita butuhkan, yang kita perlukan di waktu yang tepat, di waktu yang tidak terduga, dan terkadang juga unik menurut pemikiran kita Bapak Ibu. Dan cara Tuhan itu sangat macam-macam yang membuat kita itu heran dan tidak pernah ragu akan kasih-Nya di waktu yang tepat itu. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat, ketika kita juga membaca bagaimana Kristus juga menyerahkan apa yang menjadi kehendaknya untuk selaras dengan kehendak Bapaknya. Jika cawan ini boleh berlalu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Pada saat itu juga Bapak Ibu, Kristus sedang menyelaraskan, Yesus sedang memohon apa yang menjadi kehendak Allah itu terjadi atas kehidupannya. Ketika kita mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang menjadi kerinduan utama kita adalah kita ini berdoa memohon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada kalanya Bapak Ibu hati kita ini digerakkan untuk menghendaki hal-hal yang sebelumnya kita kira ini menjadi suatu keinginan atau kebutuhan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup ini, kita melihat bahwa apa yang kita kehendaki itu bukan menjadi rancangan Tuhan. Justru rancangan Tuhan itu yang membuat kita melihat ke masa lalu itu, ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan tata untuk kehidupan kita. Nah, ketika kita mendapatkan hal itu Bapak Ibu, alangkah indahnya ketika hidup kita, pemikiran kita, dan mata kita dicelikkan akan pemeliharaan Tuhan. Justru mungkin kalau kita mendapatkan yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita mau sesuai dengan kehendak kita, mungkin jalan kita tidak semulus atau tidak senyaman yang kita kira ketika kita mematuhi Tuhan dan kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di Taman Eden Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu memilih mengikuti kehendak mereka sendiri daripada kehendak Allah. Kan Allah kan ngomong kan ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, perbuatan mereka ketika memakan buahnya sebab pada hari itu akan mati, dan itu melihat bahwa perbuatan Adam dan Hawa berdampak pada seluruh keturunan mereka di masa mendatang, termasuk kita Bapak Ibu. Dan di Taman Getsemani adalah taman kedua yang berdampak universal terhadap pengalaman hidup umat manusia. Di sana Yesus dihadapkan dengan pilihan yang menyerupai pilihan Adam dan juga Hawa. Melakukan apa yang menguntungkan dirinya sendiri atau berserah pada kehendak Bapaknya. Kristus sempat bertanya, apakah ada jalan lain? Tetapi kemudian di dalam keputusasaan yang akan menghapus akibat dari pemberontakan Adam dan Hawa, Dia tunduk pada kehendak Allah dan memberi dirinya disalib. Nah Bapak Ibu, apa sih yang sedang dan juga menjadi pergumulan doa kita saat ini? Menurut Bapak Ibu dan juga saya, apakah yang dikehendaki Allah untuk kita itu bisa lakukan? Dan kiranya Bapak Ibu kita boleh meminta tuntunan dan juga bimbingan Tuhan supaya
Allah itu yang mencerahkan kita, yang mencerahkan kita di dalam jalan yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita alami, sehingga kita boleh semakin percaya dan beriman di dalam kasih-Nya yang teguh. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami belajar untuk kami berdoa ini menyerahkan dan juga berserah di dalam kasih kuat-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi kecewa dengan pilihan kami, dengan jalan kami yang salah, tapi kami mau menyambut anugerah Tuhan, keajaiban yang Tuhan percayakan dan Tuhan mau berikan di dalam hidup kami. Tuhan kiranya kuatkan kami, Tuhan kiranya teguhkan hati kami untuk kami terus percaya terhadap janji-janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.